saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, aman, dan penuh sukacita senantiasa. Ya, mari saat ini kita mau membaca firman Tuhan dari Titus ayatnya pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Titus 1 ayat 15 sampai 16. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara-saudaraku, suatu hari di sebuah rumah ada seorang bapak, dia mau mandi, gitu ya. Dia pergi ke kamar mandi, mau mandi. Tapi ketika dia mengambil air, memakai gayung dari bak mandinya, dia menemukan bahwa airnya kotor dan berbau. Ya, wah, nggak bisa nih kalau mandi seperti ini ya. Maka kemudian dia menguras bak mandinya sampai bersih. Lalu dia kemudian bersiap-siap lagi untuk mau mandi ya. Tetapi ketika dia membuka keran itu, loh ternyata airnya yang keluar juga kotor dan masih berbau. Maka dia kemudian, waduh, bukan bak mandinya yang jadi masalah. Dia cek ke tandonnya. Ya, dia temukan tandon itu penuh dengan air yang kotor dan juga berbau. Maka kemudian dia memutuskan untuk menguras, membersihkan tandonnya, sehingga tandon itu menjadi sangat bersih. Nah, oke lah, berarti sekarang sudah siap. Nah, sekarang waktunya untuk mandi. Nah, tetapi kemudian ketika dia membuka lagi air, aduh, airnya masih kotor dan masih berbau. Nah, akhirnya dia kemudian mengecek ke sumurnya. Nah, dan ternyata di situ dia menemukan sumur itu kotor. Entah bagaimana ada orang tidak tahu di mana membuang sampah-sampah di sana sehingga sumur itu menjadi sangat kotor. Dan airnya yang kemudian berasal dari sumur itu ketika disedot pompa masuk ke tandon dan kemudian masuk ke bak mandi pun menjadi kotor dan berbau. Ya, saudara-saudara, apa yang mau disampaikan melalui ilustrasi singkat ini? Ilustrasi ini hendak mengajak kita memperhatikan dan menjaga sumber dengan baik. Ya, karena sumber itulah yang mempengaruhi segala sesuatunya. Ketika sumber itu rusak ataupun kotor, maka itu akan merusak dan mengotori juga semua hal yang lain. Sama seperti air dari sumur. Dari sumber air itu ketika rusak, ketika kotor, ternyata mempengaruhi semua yang lainnya. Nah, saudara-saudara, apa bagi kita yang menjadi sumber? Surat Titus mengingatkan kita bahwa akal dan suara hati kita merupakan sumber yang berharga. Sebab dari sanalah memancar kehidupan kita. Sebab dari akal dan suara hati kitalah kita kemudian mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah tindakan, melakukan ini dan itu di dalam hidup ini. Kalau kita memiliki hati yang najis, artinya hati yang kotor, hati yang selalu negatif, hati yang selalu memandang segala hal buruk, maka segala hal yang kita lihat pun ya akan kita lihat dengan kacamata sesuatu yang buruk, sesuatu yang kurang, sesuatu yang jelek, sesuatu yang susah. Ketika kita melakukan sesuatu pun kita bertindak, kita berelasi dengan kecurigaan. Kita melakukan sesuatu dengan terpaksa. Kita melakukan banyak hal, berinteraksi dengan orang dengan perasaan-perasaan yang negatif. Dan jadilah kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu sebaliknya kita perlu menjaga hati kita ini supaya suci. Karena kata surat itu bagi orang suci semuanya suci. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita menjadi orang yang positif, kalau kita menjadi orang yang mau
membawa diri kita kepada Tuhan, dimurnikan, dibersihkan, lalu diisi dengan cinta kasih Tuhan, maka kita akan melihat dunia ini secara berbeda. Kita akan bisa melihat segala hal dengan positif. Kita akan bisa melihat segala sesuatu dengan syukur. Dan kita melihat di dalam segala hal ada potensi, ada peluang, bahkan di situasi-situasi yang sedih sekalipun. Ketika pikiran kita bersih, ketika pikiran kita positif, ketika pikiran kita dipenuhi dengan sukacita, kasih, dan damai sejahtera Tuhan, maka apapun yang kita jalankan di dunia ini, apapun yang kita kerjakan hari demi hari, maka kita akan melakukan sesuatu yang baik. Maka kita akan menjalaninya dengan sebuah semangat positif yang sesuai dengan apa yang kita kenal dari Allah. Karena itulah saudaraku, hari ini kita mau belajar supaya hidup dunia ini penuh dengan berkat Tuhan. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, datang kepada Tuhan, datang memohon Dia untuk senantiasa menyucikan, memurnikan batin kita hari demi hari, supaya kehidupan kita terus menjadi berkat bagi dunia ini. Selamat menjalani hari, kiranya Tuhan memberkati saudara semua.